berkecimpung di dunia lawyer ya, itu dari tahun 1998, jadi memang lebih dari dua dekade ya. Nah, kemudian tahun 2005 saya mendirikan law firm sendiri yang dinamakan Kartika Hermawan and Partners ya. Law firm ini dimulai dari mulai membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Nah, jadi ada banyak momen yang bagi saya berkesan ya selama saya menjadi Indonesian lawyer. Kemudian momen tersebut menjadi satu pijakan bagi saya untuk menangani kasus-kasus berikutnya. Antara lain itu adalah waktu saya pernah menangani kasus mendamaikan klien saya dengan pihak lawan saat mereka bersengketa. Itu bagi saya sangat berkesan karena bagi saya hubungan bisnis itu harus dijaga agar jangan sampai rusak karena ada dispute di antara para pihak. Jadi momen yang paling berkesan itu adalah ketika saya membantu klien menyelesaikan masalah hukumnya itu dengan cara damai. Nah, itu beberapa kali terjadi kasusnya selesai dengan damai dan para pihak bisa tetap terus menjalankan kerjasama bisnisnya. Itu yang bagi saya berkesan ya. Mayoritas pengacara di Indonesia itu adalah pria ya, tapi bukan berarti pengacara wanita itu tidak bisa menangani kasus seperti para pria, karena pengacara wanita itu mempunyai banyak kelebihan, antara lain adalah mereka itu lebih sabar di dalam menghadapi suatu masalah hukum ya, terus kemudian mereka itu juga lebih teliti di dalam membuat dokumen-dokumen hukum. Jadi walaupun pengacara wanita itu jumlahnya tidak sebanyak pengacara yang pria, eksistensi mereka itu bisa diapresiasi karena kemampuan mereka untuk menangani masalah dengan cara lebih teliti ya, lebih fokus, dan kemudian mereka wanita itu bisa lebih sabar di dalam menyelesaikan setiap kasus. Dan itu menjadi nilai poin utama yang membuat mereka menjadi tangguh ya untuk menyelesaikan setiap kasusnya dengan cara yang lebih detail, lebih teliti, dan kemudian pengacara perempuan itu lebih mereka itu lebih tenang dan kemudian juga lebih sabar dalam menyelesaikan kasusnya. Selain sebagai pengacara, saya itu adalah seorang ibu dan seorang istri ya, dan memang itu adalah tugas utama saya ya sebagai seorang wanita. Nah, memang di dalam profesi saya yang menuntut bahwa saya harus selalu siap sedia untuk klien, itu kadang-kadang harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Jadi ketika saya ada kasus di luar kota atau di luar negeri, saya harus pergi menyelesaikan kasus tersebut, kemudian meninggalkan keluarga. Nah, di sini saya berusaha harus bisa membagi waktu dengan baik ya. Saya berusaha semaksimal mungkin kasusnya diselesaikan dengan cara yang efektif, efisien, dan tepat waktu, tapi harus membuat klien saya puas dengan servis saya tersebut. Memang antara corporate, litigasi, dan perpajakan itu memang beda-beda ya. Kalau untuk corporate itu biasanya klien mengharapkan kita bisa menyelesaikan permasalahan di bidang ketenaga kerjaan ya. Jadi itu tantangan bagi kita ya, saya ya terutama, itu bagaimana cara menyelesaikan konflik antara pihak perusahaan dengan karyawan, sehingga
para karyawan tidak terabaikan haknya dan pengusaha pun juga tidak dirugikan dengan karyawan itu yang bisa menyebabkan perusahaan itu menjadi tidak mendapat keuntungan atau kerugian ya. Jadi di sini peran saya adalah menjadi penghubung antara pengusaha dengan karyawan, menyelesaikan masalah yang timbul di bidang ketenagakerjaan, memberikan solusi dan kemudian mengatasi masalah tersebut sehingga karyawan bisa mendapatkan haknya dengan baik dan pengusaha pun juga mendapatkan hak-haknya dengan baik, begitu. Kemudian di bidang satu lagi corporate ya, itu satu lagi litigasi. Litigasi tantangannya adalah kita berhubungan dengan pihak pengadilan dan juga ke kepolisian ya. Di sini kita sebagai pengacara harus bisa menjaga hubungan baik dengan pihak pengadilan atau kepolisian ya di litigasi sehingga kita bisa membantu klien masalahnya bisa terselesaikan dengan cara kita sebagai pengacara, penghubung, mediator yang bisa menjadikan kasus itu selesai dengan cara yang terbaik. Seperti dengan kasus korporat atau kasus di bidang lainnya, saya selalu mengutamakan selesai secara damai ya, win-win solution. Jadi para pihak merasa puas ya, itu. Sebagai seorang pengacara wanita, memang kita harus mempunyai strategi sehingga kita bisa dipercaya klien seperti pengacara pria ya. Di sini kita harus bisa dapat meyakinkan klien bahwa kita mampu menyelesaikan permasalahan hukumnya ya. Jadi walaupun saya sebagai seorang pengacara wanita, tapi saya bisa meyakinkan klien bahwa saya mampu menyelesaikan masalah hukum itu dengan baik sehingga klien percaya dan kemudian saya harus membuktikannya sehingga dengan sendirinya klien tersebut merasa puas dengan jasa hukum yang saya berikan. Ya, demikian strategi saya ya. Lalu bagaimana Ibu memastikan bahwa layanan hukum yang Ibu berikan selalu unggul dan memenuhi harapan saya? Ya, itu biasanya baru dilihat setelah kita mempunyai pengalaman lama ya. Jadi kita memberikan servis hukum atau memberikan jasa hukum yang terbaik untuk klien itu kalau seandainya klien itu puas, maka dengan sendirinya klien itu menjadi seperti iklan yang berjalan ya. Dia nanti pasti memberitahukan rekannya atau kemudian kepada kenalannya bahwa mereka itu puas dengan bantuan hukum yang saya berikan. Dengan sendirinya nanti ada klien-klien berikutnya. Nah dari situlah kita bisa ngelihat bahwa ternyata servis jasa kita itu diapresiasi klien dan klien tetap bertambah ya, bertambah. Kemudian mereka merekomendasikannya lagi kepada klien lainnya. Jadi dari sini kita baru melihat bahwa ternyata jasa hukum kita itu diapresiasi oleh mereka ya, klien ya. Saya itu mulai bekerja itu di kantor Amir Samsudin and Partners ya, tahun 1998. Nah, memang role model saya untuk jadi seorang pengacara itu adalah beliau ya. Karena apa? Pak Amir Samsudin itu saya lihat adalah seorang lawyer yang bijaksana ya. Pak Amir itu selalu memberikan solusi yang membuat kliennya itu tuh tidak khawatir atau merasa percaya diri, case-nya bisa diselesaikan dengan baik. Itu menjadi role model saya. Terus kemudian selain Pak Amir Samsudin ada lagi Pak Muhtar Sumatmaja. Beliau itu adalah dosen guru besar
dan dekan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ya, alma mater saya. Nah, beliau itu dulu waktu saya kuliah suka ngasih kuliah mata pelajaran tentang hukum internasional. Cara beliau itu memberikan penjelasan, kemudian cara beliau menjelaskan tentang hukum internasional itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi seorang lawyer, seorang pengacara yang bisa menangani kasus di mancanegara, jadi tidak hanya di Indonesia, ya. Itu juga sebagai role model saya, Pak Mukhtar Kusumaatmadja. Pengacara itu biasanya menyelesaikan kasus-kasus yang complicated, ya, yang bermasalah. Nah, kalau saya lebih kepada bagaimana kasus yang berat itu bisa menjadi ringan. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan klien bahwa kasusnya yang dinilai klien itu complicated atau berat itu bisa diselesaikan dengan cara yang seefisien, sesimpel, dan seringan mungkin, ya. Jadi yang tadinya berat saya upayakan agar kasus itu tidak menjadi berat dan kemudian bisa selesai dengan cara yang pasti saya berusaha untuk menjadikan semua kasus yang rumit dan complicated itu menjadi ringan, ya, dan selesai dengan cara yang mudah, ya, cara yang mudah, dan kemudian klien bisa puas, ya, untuk mendapatkan hasilnya, begitu. Dan saya selalu mengutamakan pihak yang bersengketa, walaupun dengan pihak lawan, saya berusaha untuk menjaga hubungan baik. Saya tidak pernah memilih cara yang membuat satu pihak itu tuh merasa down atau terjatuh. Kalau saya seperti itu. Semenjak era digital itu semakin merajai, mau tidak mau kita harus mengupdate pengetahuan kita sehingga kita juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan digital itu. Terutama, ya, klien saya yang mayoritas dari asing, dari mancanegara, itu kalau untuk meeting itu kan susah kalau untuk ketemu langsung. Itu biasanya kita selalu mengadakan Zoom meeting, ya. Zoom meeting itu, nah itu kan pasti diperlukan perlengkapan digital, ya. Itu walaupun saya tidak sebagai yang menyiapkan perlengkapan tersebut, itu dibantu sama junior lawyer saya, tapi itu saya tekankan ke mereka bahwa pentingnya harus mengupdate digital, ya, karena itu membantu sekali, ya, peran digital itu untuk kemajuan service lawyer, ya, service di dunia pengacara memang. Pengacara wanita itu tuh sangat dinamis, ya, perkembangannya. Jadi masih terbuka lebar kesempatan untuk wanita untuk memilih profesi sebagai seorang pengacara, karena dengan adanya kemampuan lebih dari seorang wanita, di mana wanita itu umumnya lebih teliti, kemudian dia lebih tenang, lebih sabar, itu menjadi nilai poin lebih sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan klien, jadi bisa setara bersaing dengan pengacara pria, ya. Jadi tetap kemungkinan
buat pengacara wanita untuk maju itu sangat terbuka lebar dan bisa menjadikan pilihan alternatif. Kemudian saya juga bisa memberikan saran kepada pengacara wanita jika dia berumah tangga, menjadi seorang ibu, dia juga bisa sukses, dia juga bisa punya kantor sendiri sehingga bisa membagi waktunya ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia belum berkeluarga atau belum menjadi ibu, dia bisa menjadi seorang pengacara yang handal. Kemudian apabila dia punya keluarga, nah dia bisa membuka law firm sendiri atau membuka usaha di bidang jasa hukum ya. Jadi sangat menarik, sangat terbuka buat wanita.